Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM A1C3-19050 dari kelas reguler B, Pendidikan Fisika 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual menggunakan aplikasi Proteus, yaitu tentang rangkaian penyearah gelombang, yaitu di mana terdiri dari rangkaian penyearah gelombang penuh, rangkaian penyearah gelombang setengah, dan rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan sistem jembatan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya. Oke, yang pertama itu ada kapasitor, dan yang kedua itu ada resistor, kemudian ada transistor ya, tapi saya di sini menggunakan tran 2P, S. Oke. Kemudian ada switching. Oke. Kemudian dioda, tapi di sini saya menggunakan dioda tipe 1N4007. Oke, yang pertama kita buat rangkaian penyearah setengah gelombang. Nah, kita letakkan di sini facingnya. Facingnya ya. Terus untuk dioda letakkan di sini. Kemudian resistor. Touch. Oke, kita hubungkan. Oke, tak lupa pula kita menggunakan ground. Maaf. Oke. Sini kita ganti nilai phasing-nya. Saya di sini menggunakan amplitude-nya yaitu 220. Dan frekuensinya 50 Hz. Oke. Setelah semuanya seperti ini, saya menggunakan osiloskop untuk melihat sinyalnya ya. Di sini channel A ini untuk pegangan outputnya, dan channel B ini untuk inputnya. Oke, kita simulasikan. Oke, kita atur dulu. Oke. Inilah bentuk sinyalnya, yaitu
dari rangkaian penyiaran setengah gelombang, yaitu sinyal yang dihasilkan dari rangkaian ini setengah dari sinyal input. Terlihat bahwa ketika gelombang masukkan nilai positif, arus dapat melewati dioda. Tetapi ketika gelombang masuk nilai negatif, nah arusnya tidak dapat melewati dioda. Karena hanya setengah gelombang saja yang bisa diperarahkan, itulah sebabnya disebut rangkaian penyiaran setengah gelombang. Hanya setengah saja yang bisa. Oke, inilah bentuk dari gelombangnya. Stopkan. Baiklah, selanjutnya itu rangkaian penyiaran gelombang penuh. Nah, di sini kita menggunakan transistor 2P3S ya. Sini saya letakkan sini ya. Oh, maaf kurang tepat. Oke. Kemudian dioda. Di sini diodanya 2 ya. Di sini 1 dan di sini 1 lagi. Oke. Kemudian kita hubungkan ya. Kemudian resistor. Saya letakkan di sini. Nah, yang kita juga nggak perlu memiliki karena polisi itu dia positif. Nah, ketika dia menjadi baik dalam prakteknya, kita proses. Kalau Anda mengajak mau melihat taruh sini, kemudian ground. Jangan datang dalam beberapa kasus orang itu berarti pakai uang. Saya bisa menunjukkan dengan kasus. Jadi menurut saya bukan itu yang dibawa sama mereka. Bapaknya lima itu adalah ada minta keadilan, dia minta proses hukum. Pertama kita ke sini. Ada kekerasan kemudian kita hubungkan. Oke. Kemudian di sini ditambah ground ya. Oke. Setelah semuanya terangkai, di sini saya menggunakan osiloskop. Di sini saya menggunakan osiloskop ya. Lihatnya. Oke. Sini hubungkan ke sini. Ya. Dan ini untuk inputnya ya. Oke, kita simulasikan.
Nah, seperti ini bentuk gelombang yang dihasilkan dari rangkaian penyiaran gelombang penuh. Itu sini terlihat dari masing-masing setengah gelombang yang dikembangkan oleh masing-masing dioda sekarang sudah diisi oleh dioda lainnya. Tegangan outputnya itu diisi rata-rata melintasi resistor beban yang menjadi 2 kali lipat. Oke, inilah bentuk dari rangkaian penyiaran gelombang penuh. Stopkan. Selanjutnya yaitu rangkaian penyiaran gelombang penuh menggunakan jembatan penuh. Menggunakan jembatan. Saya delete dulu. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga rangkaian penyiaran gelombang penuh sistem jembatan. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini saya membutuhkan break. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kapasitor. Kemudian ini resistor. Oke, setelah semuanya seperti ini, kita hubung-hubungkan ya. Oke, kita hubungkan lagi ya. Baik, sedikit ya. Oke, hubungkan. Kita di sini menggunakan ground juga.
Ini kita sambungkan. Oke, ini ground. Saya letakkan di sini. Kemudian saya oke. Oke, setelah ini saya menggunakan osiloskop ya, lihat sinyalnya. Saya letakkan di sini. Channel A kita untuk inputnya, dan channel B untuk inputnya. Oke, di sini untuk kapasitornya saya ubah dulu nilainya. Satu farad. Oke, untuk fashionnya masih menggunakan seperti tadi amplitude 720 dan frekuensinya 50 Hz. Oke, kita simulasikan. Oke, seperti ini ya bentuknya. Off-kan dulu channel C dan channel D. Oke, seperti ini ya bentuknya, teman-teman. Nah, oke, ya. Di sini bentuk gelombangnya seperti ini, dan pada fashion tadi kita misalkan ya dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Nah, dioda 1 dan 3 itu hidup. Karena apa? Karena mendapatkan forward bias atau bias maju. Sedangkan pada dioda 2 dan 4 itu mati. Kenapa itu? Karena dia bias mundur atau reverse bias. Nah ya, sehingga arus I1 mengalir melalui dioda 1 setelah melalui dioda 1 ya, RL dan 3. Dan apabila jembatan memperoleh siklus negatif, nah ya, maka dioda 2 dan 4 itu hidup karena mendapatkan bias maju. Sedangkan dioda 1 dan dioda 3 yaitu mati karena mendapatkan bias mundur, sehingga I2 mengalir melalui D2 dan D4. Dengan demikian, arus yang mengalir ke beban IL merupakan penjumlahan D2 arus 1 dan arus I1 dan I2. Besarnya arus rata-rata pada beban itu adalah sama seperti penyara gelombang penuh dengan transfer TT. Nah, kelemahan dari rangkaian penyara gelombang sistem jembatan penuh ini, teman-teman, itu kelemahannya karena penggunaannya 2 dioda secara seri. Nah, penyara dengan sistem jembatan ini juga tidak cocok untuk membuat power supply dengan output tegangan ganda. Oke, jadi itulah ya teman-teman serangkaian dari praktikum penyara gelombang, terjadi gelombang penuh, setengah, dan gelombang penuh menggunakan sistem jembatan. Oke. Sekian dulu praktikum virtual ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Maaf jika ada salah dan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.